Pengertian eksegese dan eksposisi serta perbedaan paling mendasar. Dalam menafsirkan Alkitab terdapat beberapa cara yang digunakan oleh jemaat yang mengalir, termasuk melalui perbedaan dalam eksegesis dan pameran. Tentu saja ini adalah dua cara umum untuk menafsirkan ayat dan kata dalam berbagai cara, dan sedikit perbedaan dalam metode di dalamnya sebagai orang awam. Tentu saja banyak yang kurang dalam cara yang sama dengan kedua apologetika Kristen. Oleh karena itu, di sini adalah sekilas tentang metode eksegesis dan eksposisi. Apa artinya dan terutama apa perbedaannya? Faktanya, baik eksegesis maupun eksposisi berasal dari metode penafsiran janji keselamatan dalam Alkitab yang sering dikenal dalam ilmu teologi sebagai hermeneutika. Ini adalah ilmu dalam menafsirkan Alkitab yang telah dikenal untuk waktu yang lama dan dalam perkembangannya menyediakan metode. Apakah itu adalah metode eksegese atau metode ekspor? Eksegese berasal dari bahasa Yunani yang secara harafiah berarti melaksanakan. Dengan demikian, interpretasi dari metode ini berarti menafsirkan isi dari Alkitab berdasarkan maksud penulisan asli pada pembaca pertama. Gereja yang ditunjukkan pada sejarah pengakuan iman para rasul dalam kitab suci. Sementara eksposisi adalah untuk menafsirkan firman Allah berdasarkan penafsiran di masa kini. Dengan kata lain, perenungan firman Allah tersirat pada saat kebaktian atau oleh khotbah pastor. Dilihat dari arti kata kedua, berikut adalah beberapa perbedaan dalam eksegesis dan pameran lengkap. Pertama, latar belakang. Menafsirkan dengan jalur eksegese perlu terlebih dahulu memahami latar belakang penulis. Di sini firman Tuhan diterjemahkan secara kontekstual berdasarkan perspektif penulis surat yang ada. Misalnya surat Petrus harus memahami tujuan Petrus dalam menulis salah satu surat dalam Alkitab, sehingga menjadi serangkaian interpretasi lengkap. Orang lain tidak menafsirkan dalam eksposisi tanpa perlu melihat link latar belakang atau kehidupan penulis, hanya menafsirkan bagian dari Alkitab tentang pemimpin melayani dan kemudian melalui kebijaksanaan untuk memahami apa artinya sebuah firman atau ayat. Kedua, urutan. Jika menerjemahkan atau menafsirkan firman Allah, maka apa yang perlu dilakukan adalah menafsirkan dari sudut pandang eksegese pertama, atau dengan kata lain mengetahui tujuan ayat dibuat. Hanya kemudian dapat menafsirkan eksposisi atau arti dari ayat yang akan ditafsirkan, tidak dapat membalikan eksposisi pertama, karena akan memiliki arti nyata. Jadi dalam hal ini yang terbaik adalah memahami latar belakang sejarah reformasi gereja sebelum melanjutkan untuk memahami ayat demi ayat yang tertulis di dalamnya. Ketiga, dalam istilah Alkitab, penafsiran menekankan arti ayat mengenai tanggung jawab jemaat terhadap gereja yang dimaksudkan untuk petikan tersebut, misalnya surat Petrus kepada jemaat di Korintus. Kasus lain dengan eksposisi yang ada di sini, arti kata yang ditunjukkan kepada gereja di Korintus, kemudian dijabarkan lebih dalam ke semua orang Kristen di dunia saat ini. Jadi bahwa pada prinsip firman Tuhan bukan saja milik Alkitab, tetapi juga semua pengikut Kristus tanpa terkecuali. Konteks keempat. Dari segi konteksnya, jelas bahwa konteks Alkitab adalah berdasar pada cara yang merugikan yang merujuk kepada waktu jemaat awal. Sementara eksposisi berarti menempatkan kata dalam
segala usia yang terus berjalan dan diperbaharui. Itu sekilas dari perbedaan dan eksposisi eksegese dari sudut pandang, interpretasi ataupun metode yang dipilih. Isi dari firman Tuhan tentu memiliki arti garam dan cahaya dunia yang tetap dari sebelumnya untuk hadir. Jadi seperti yang telah ditulis dalam Alkitab, Yesaya 40 ayat 8, rumput akan dikeringkan, bunga layu, dan firman Allah kita adalah selama-lamanya. Nah, demikianlah penjelasan tadi, yaitu dilihat dari latar belakang, urutan, tujuan, dan kontekstual. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati.